Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Aska terbangun dan seolah melihat bayangan Kara yang tertidur di ranjang mereka. Namun semua itu hanya bayangan saja. Aska sampai memegangi kepalanya yang terasa sakit karena tidak tidur dengan baik. Aku merindukanmu, Mel. Baru sehari saja, tapi rasanya sangat sakit. Kamu di mana, Mel? Aska kembali merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Dia tidak ingin semakin kehilangan Kara, apalagi jika wanita itu menceraikannya. Aska tidak rela. Masih dengan wajah biru keunguan bekas luka pukulan, Aska menunggu di kampus dan berharap akan bertemu dengan Kara. Dia melihat Sally yang berjalan seorang diri, lalu Aska keluar dari mobil dan mengejar gadis itu. Sally, panggil Aska. Sally pun menoleh dan melihat wajah Aska yang kacau. Pak Aska, ada apa? Tanya Sally bingung. Apa Karamel bersamamu? Tidak ada, dari kemarin ponselnya tidak aktif. Bukannya Pak Aska kemarin sangat yakin bahwa Kara akan pulang? Aska kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak tahu Karamel akan pergi dari rumah. Aku sudah sangat menyakiti perasaannya. Kara itu memang lugu dan naif, Pak. Tapi tidak seharusnya Bapak membodohi dan menyakiti perasaannya seperti itu. Wanita mana yang tidak sakit hati jika suaminya mencintai wanita lain? Asal Bapak tahu, Kak Olive itu sudah punya calon suami. Dan beberapa hari lagi mereka akan menikah. Bapak tidak akan punya kesempatan buat kembali. Dan kalau aku jadi Kara, aku nggak akan sudi punya suami yang hanya dijadikan pelarian. Kalaupun saya tahu di mana Kara, saya tidak akan memberitahu Bapak. Aska merasa tertampar dengan kata-kata yang diucapkan oleh sahabat Kara, Sally. Dia memang tidak seharusnya melakukan hal itu di depan Kara, meski sebenarnya dia tidak menyadari jika Kara mendengarnya. Kebodohan terbesarnya adalah tidak mengejar Kara dan meminta maaf sehingga gadis itu merasakan sakit hati yang sangat dalam. Sally pergi mengabaikan Aska yang masih termenung dengan kata-katanya sendiri. Dia kembali ke mobil untuk mencari keberadaan Kara. Beberapa hari Kara tidak pulang. Tidak ada sanak keluarga yang bisa Aska cari karena dia sendiri tidak begitu mengenal Kara. Dia semakin khawatir karena Kara sama sekali tidak memakai ATM yang dia berikan. Entah dengan apa gadis itu hidup, semakin membuat Aska frustasi. Laki-laki itu tidak datang ke kantor atau mengajar di kampus. Dia masih sibuk mencari keberadaan Kara yang seperti ditelan bumi. Sementara di tempat lain, Arsya yang kebetulan juga mencari Karamel tanpa sengaja bertemu dengan gadis itu saat Kara membantu seorang wanita tua menyeberang jalan. Tanpa berpikir panjang, Arsya berlari meninggalkan motornya untuk menghampiri Kara. Dengan cepat, Arsya menangkap pergelangan tangan Kara yang hampir kabur saat melihat Arsya. Jangan lari, Ra. Aku bukan Aska. Aku Arsya yang mencintai kamu apa adanya, kata Arsya setelah berhasil menangkap Kara. Nafasnya masih ngos-ngosan karena berlari mengejar Kara tadi. Iya, aku tahu kamu Kak Arsya, tapi aku nggak mau pulang. Jangan cari aku dan jangan ganggu aku lagi, Kak. Kara menepis tangan Arsya dengan kasar. Walau Arsya tidak bersalah dengannya, tapi Arsya adalah adik dari suami yang telah menyakitinya. Aku nggak akan ajak kamu pulang, Ra. Aku cuma mau tahu di mana kamu selama ini. Aku khawatir sama kamu karena aku sayang sama kamu, Ra. Kara menatap tajam mata Arsya yang dengan terang-terangan mengatakan isi hatinya. Padahal saat ini dia dan Aska sedang memiliki masalah serius.
Jangan mengkhawatirkan aku, Kak Arsya. Aku adalah istri kakakmu. Berhenti mengejarku dan jangan memanfaatkan situasi karena hubunganku dan kakakmu sedang tidak baik-baik saja. Aku masih menghargai Kak Aska sebagai suamiku. Karena itu yang selalu Mama dan Kak Aska ajarkan sama aku. Ucap Kara lalu menundukkan wajah sendunya. Suami, kamu sadar gak sih, Ra? Bahkan mama itu memanfaatkan kamu, memanfaatkan kepolosan kamu untuk membuktikan pada semua orang bahwa Aska itu normal. Entah dia benar-benar normal atau tidak, tapi yang aku tahu memang semenjak ditinggal pacarnya yang janda itu, dia tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain. Dan aku melihatnya sendiri saat dicium teman laki-lakinya. Hati Kara kembali tersayat mendengar Arsya yang memperjelas posisi Kara di hidup Aska. Tanpa terasa, air matanya kembali luruh mendengar semua ocehan Arsya yang justru memperburuk perasaannya. Tolong berhenti menjelek-jelekan Kak Aska. Seburuk apapun Kak Aska, dia masih suamiku. Kalaupun keluargamu memanfaatkan aku, setidaknya ayah tahu mana yang terbaik buat aku. Aku menerima dia karena ayahku, bukan karena keluargamu. Akan lebih baik lagi kalau Kak Arsya tidak ikut campur urusan kami. Kara berjalan cepat meninggalkan Arsya yang ikut berjalan mengejarnya. Aku tidak peduli, Ra. Aku lebih pantas daripada Aska. Kamu berhak memutuskan kebahagiaan kamu, Ra. Bercerailah dengan Aska, dan aku akan membawamu pergi jauh dari sini. Bukankah kamu sudah terbebas dari perjodohan itu? Kara berhenti melangkah dan memejamkan mata sambil mengepalkan tangan. Hatinya seperti teriris karena sikap Arsya. Bagaimana bisa seorang adik ipar menyuruh kakak iparnya menceraikan kakak kandungnya sendiri? Kalau kamu mau aku bercerai, kenapa tidak kamu suruh saja kakakmu menceraikan aku? Kak Arsya, jangan bikin rasa segan dan kagum aku sama kamu jadi hilang ya. Terlepas seperti apapun suamiku, kamu gak berhak ngomong kayak gitu. Jangan ikutin aku lagi, seru Kara sambil membuka lebar kelopak matanya yang memerah. Arsya terdiam dan menatap kepergian kakak iparnya yang sedang menahan kesal. Dia merutuki kebodohannya sendiri yang memaksakan kehendak pada Kara. Jika Kara membencinya, maka kesempatannya akan semakin hilang. Arsya kembali pulang dan malas ke kampus. Dia bertemu dengan Aska yang sedang dimarahi habis-habisan oleh papanya. Karena Aska tidak masuk kerja, proyek miliaran mereka hilang begitu saja. Aska masih belum bisa konsentrasi bekerja. Dia masih memikirkan keberadaan Kara yang entah ada di mana. Laki-laki itu sepertinya kehilangan nafas hidupnya sejak kepergian Kara. Aska, selain Kara, kamu juga punya tanggung jawab lain, yaitu perusahaan. Sekarang kamu maunya apa? Tanya Papa Tio dengan suara lantang. Arsya yang baru datang juga menunggu jawaban Aska. Dia berharap kakaknya itu akan menceraikan Kara. Aku akan terus mencari Kara, Pak. Aku sangat merindukannya. Lebih baik Arsya saja yang memimpin perusahaan, jawab Aska dengan pasrah. Apa kamu sudah sadar? Adik kamu itu masih kuliah, kerjanya keluyuran saja. Mana bisa dia bertanggung jawab? Menjadi suami Kara saja, Papa meragukannya, apalagi memimpin perusahaan. Balas Papa Tio semakin kesal. Aku tidak menginginkan perusahaan, Pak. Aku hanya mau Kara, bukan yang lain. Sahut Arsya tak kalah emosi. Dia istriku, Arsya. Aska berdiri dan mencekal kerah kemeja adiknya. Gurat lehernya mulai terlihat dengan rahang yang semakin keras. Aska sangat marah saat ini. Ceraikan dia, Kak. Ceraikan dia untukku, Kak Aska. Suara Arsya terdengar santai, seolah tidak ada beban dan rasa bersalah sedikit pun pada kakaknya yang terasa hancur mendengarnya. Aska melayangkan satu tinju di wajah Arsya yang membuat adiknya itu membalas dengan pukulan yang lebih keras. Arsya kini berhasil mendorong tubuh Aska ke dinding.
Laki-laki sepertimu gak berhak mendapatkan cintanya Kara. Dia memang sangat naif saat membelamu. Kamu tahu, aku baru saja bertemu dengannya. Dan dia bilang kalau dia tetap menghargai kamu sebagai suaminya. Dasar suami bajingan. Satu pukulan lebih keras mengenai wajah Aska. Laki-laki itu bahkan mengeluarkan darah segar yang membuat Mama Dita menjerit keras. Arsya, jangan. Ingat nak, dia kakakmu Arsya. Walau kamu membuatnya mati, belum tentu Kara menjadi milikmu. Teriak Mama Dita sambil menangis keras. Tangannya mendekap erat tubuh Arsya yang perlahan mulai lemas. Kamu lihat dirimu sendiri, Arsya. Kamu sangat emosional. Bagaimana bisa kamu menjaga Kara dengan sikapmu yang seperti ini? Kalau waktu itu Papa mengizinkan kamu yang menikah dengan Kara, bisa saja nanti saat Kara melakukan kesalahan, kamu melakukan tindakan di luar kendali seperti ini. Papa Tio menurunkan tangan Arsya dari tubuh kakaknya yang sudah berdarah-darah. Sementara itu, Aska tidak memperdulikan lagi rasa sakitnya setelah dihajar Arsya. Yang saat ini dia pikirkan justru ucapan Arsya tentang Kara yang masih menghargai dirinya sebagai suami setelah apa yang ia lakukan pada Kara. Rasanya jauh lebih sakit dari setiap pukulan yang Arsya berikan padanya. Maafkan aku, Mel. Maafkan aku. Aku benar-benar menyesal sudah menyakitimu. Apa ini hukuman yang harus aku terima? Apa setelah ini aku bisa menemukanmu, Mel? Aku sangat merindukanmu.